Nah, hari ini kita akan membahas tentang market segmen ya. Jadi teman-teman udah tahu yang udah kerja di hotel, bagi yang baru belum pernah kerja di industri hotel atau hospitality, di industri manapun kita ada yang namanya market segmentasi ya. Jadi kita kalau jualan kita harus punya mapping marketnya ke arah mana gitu ya. Kalau di industri hotel itu beberapa yang memang dulu suka cenderung orang kuatnya di government aja gitu ya. Tapi kan ternyata atau kebalikan corporate aja nih. Sekarang market yang tumbuh misalnya government gitu ya. Bentar deh, saya matiin dulu nih mute. Bisa di mute dulu yang lain ya. Nah, jadi segmentasi ini kegunaannya adalah kita supaya kalau kita jualan itu marketnya jelas, targetnya jelas sehingga bisa mengoptimalkan penjualannya. Nah, ini yang disebut dengan target market. Bedanya segmen market sama target market, ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu apa? Pak Cahyadi bisa bantu apa bedanya tuh? Target sama Kalau dari katanya sih, kalau target berarti yang kita mauin, yang ya, kita tapi kalau segmen berarti pembagian-pembagiannya kali ya. ya betul ya. Jadi nanti tuh kamu di dalam hotel, kalau kita ngalamin ya, beberapa hotel itu ada yang punya market segmen itu banyak gitu, dari 1 mungkin ke 20 gitu ya. Tapi ada beberapa hotel yang bagus yang simple gitu, dia cuma membedakan 2 FIT sama grup, nanti turunannya tinggal macam-macam gitu ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi benar pada tadi Bro Cahyadi bilangin, buat target market itu ada yang spesifik yang akan kita tuju ya. Jadi dari nanti ada market macam-macam kan, mungkin market kalau segmennya nanti lebih detail nanti malah ke government tuh dipecah lagi, ada military, ada NGO, ada macam-macam gitu ya. Nah nanti yang nggak semua market bisa kita ambil kan, mungkin dalam satu kota itu kekuatan pasarnya mungkin hanya di levelnya misalnya corporate yang kelasnya misalnya cuman apa ya maksudnya, karena kota kecil mungkin nggak ada kayak diplomat atau embassy atau apa gitu ya. Jadi hanya market-market besar yang gambar besarnya hanya government sama corporate itu. Nanti turunan dari government kan macam-macam ya. Apa bedanya corporate sama government nanti kita bahas di next slide-nya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut. Jadi tadi apa yang kata Pak Cahyadi betul, target itu adalah market yang memang kita akan tujuan utama kita grab gitu ya. Tapi kalau segmen adalah beberapa layering dari market yang nanti akan ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang dominan, ada beberapa yang minor ya. Tapi belajar dari pengalaman kemarin kita ya, kayak dengan adanya pandemi ini kita harus bisa memaintain relation dengan seluruh segmen ya. Kita jangan karena hotel kita kuat di corporate, government-nya nggak pernah ditas. Once corporate-nya ada problem, baru mulai lagi dari nol dengan lobby-lobby si government gitu. Malah dulu suka ada orang yang suka merasa ini kok hotel ini belagu ya, ngambilnya corporate doang, government nggak mau. Nah itu jangan sampai image itu terbentuk, karena image itu terbentuk akan kita kan nggak tahu market ke depan seperti apa ya. Kita jangan, sebisa mungkin tetap di-maintain lah gitu kurang lebih ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti dari target market itu kita juga segmentasikan lagi ya. Nanti dari ini kalau kita baca dari sini, jadi akan kecilin. Nah, jadi dari sisi pendapatannya kelasnya kelas apa gitu ya. Terus dengan kita tahu nih market kita head to head nanti sama bintang 4. Ini ada head to headnya dengan siapa aja gitu ya. Nah, di situ kita bisa kira-kira strength kita apa ya, terus weakness kita apa. Nah, di situ adalah kegunaan nanti waktu kita membidik market yang akan kita ambil gitu ya, atau kita akan grab supaya hotel kita bisa selalu terisi dengan market yang continue. Sustainability bisnis itu sangat perlu ya di dalam hotel gitu. Karena kembali yang perlu saya sampaikan dulu, kita itu hotel kan ada nilai investasinya tuh panjang ya, 10 tahun. Nah, problem di Indonesia kadang-kadang kita ngalamin ada beberapa hotel yang bukan segmen contracting GM itu hanya
1 tahun gitu ya. Baru 1 tahun CGM baru jalan 6 bulan, bulan ketujuh dia udah siap-siap nyari nyari ngelamar gitu. Jadi kadang-kadang apa ya namanya nanti tuh si strateginya tuh ganti GM ganti strategik gitu ya. Nah itu yang jadi problem bagi kita tuh sekarang. Memang di satu sisi antara contracting CGM dari sisi SR gitu ya dengan bisnis itu kan harusnya ada satu ketemu gitu loh. Jangan satu hanya dari sisi legal atau dari sisi cost nyari GM yang misalnya murah, yang masih junior, setahun ganti, akhirnya strateginya hotel itu up and down gitu. Hari ini dia fokus kemana, besok fokus kemana. Nah, itu kan udah dipikirin. Kita sebagai owner kudu mikir gitu loh. Kita harus punya sustain bisnis yang berkesinambungan. Salah satunya adalah dari seorang leadernya, GM-nya juga gitu. Kalau GM-nya leadernya gonta-ganti juga kan yang di bawahnya juga bingung gitu ya. Mungkin market juga bingung hari ini jualannya gimana, besok jualannya gimana gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya untuk target pasar, market segmentasi? Pak Dino, Ya silakan. kalau misalnya Fairfield by Marriott di Belitung sama Surabaya gitu ya, karena yang satu kota besar, yang satu ada resortnya, itu kalau kayak gitu segmennya ada tentang segmen yang ditentukan oleh Marriott dan segmen yang ditentukan oleh properti sendiri-sendiri atau gimana? Oke, saya nggak nyebut brand ya, tapi karena saya pernah di beberapa brand yang lain. Jadi intinya gini, dari top levelnya, dari brand besarnya itu kita ada memang beberapa segmen ya. Betul kata ini, jadi brand yang sama di kota yang lain mungkin karakteristik marketnya berbeda gitu ya. Tapi secara segmentasinya sudah tersetup ya dari corporate. Nanti kan tinggal layering rate-nya itu. Nah, banyak sekarang problem itu yang seperti saya sampaikan, ada beberapa tamu yang sebenarnya GM yang panic selling gitu ya, yang dia langsung mainin harga tuh up and down gitu, lagi sepi tiban, lagi rame naik gitu kan. Nah itu tuh secara tidak langsung di revenue management system itu data naik dan turun itu akan ke-record dipelajarin oleh sistem gitu, algoritma, dan dia akan ceritain nih nanti tahun depan itu, bulan ini tahun kemarin segini. Nah, bisa jadi misleading tuh harganya ya. Karena dulu di Tiban harganya, nah pas kita diganti GM, pas ini kok harganya murah ya tahun lalu gini. Padahal kayaknya marketnya masih kuat gitu loh. Nah, jadi gitu Pak. Jadi beberapa kota dari chain itu secara struktur segmentasinya ada, tapi memang satu harga nggak bisa disamain ya. Surabaya, Jakarta, kota kabupaten, daya belinya beda-beda. Tapi secara segmentasinya sudah dibentuk. Nah, restructure-nya nanti mengikuti dengan yang saya sampaikan dulu kan. Jadi waktu kita membuat rate, pertama dari nilai investasi, kedua juga dengan daya kemampuan economical itunya ya, economical daerahnya gitu ya Pak ya. Jadi ada satu daerah yang memang kan nanti marketnya akan terbentuk dua ya, ada local market, ada yang market dari luar. Mungkin domainnya akan banyak, local market 50% lah katakanlah. Nah, ternyata terjadi disparity gap kemampuan ininya gitu. Mungkin kalau tamu dari Jakarta, pagunya 1 juta, makan 250 bisa kejual gitu. Tapi waktu dia jualan untuk market lokal, mungkin harganya sensitivity rate-nya kalau 200 FB ya cerita gitu ya. Dia nggak akan bisa laku tuh, mau nggak mau dia harus jual secara dia mungkin riset dulu ya. Ternyata daya belinya di kota Kupang atau di kota ini daya belinya hanya di 150.000. Jadi kalau kita mau bikin promo FB jangan lebih dari segitu karena akan kebeli gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan seorang revenue manager, sales, GM untuk penetrasi marketnya, kedalaman marketnya tahu gitu. Pada posisi berapa kira-kira daya beli marketnya baik lokal maupun yang dari luar ya, maksudnya dari di luar kota tersebut gitu. Oke. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Dino. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini tadi benefit dari kita membuat segmentasi, salah satunya kita bisa memaksimalkan ya. Jadi kita tahu segmen kita yang terkuat adalah government nih, government-nya feeder-nya dari mana nih? Feeder itu daerah pendukungnya gitu ya. Misalnya kita satu kota nih, kota ini accessibility-nya hanya dari airport gitu ya.
Nah, hub-nya ternyata hanya dari Jakarta, airport-nya dari Jakarta. Nggak ada yang lain. Nah, berarti kan marketnya kurang lebih feeder terbesarnya adalah Jakarta. Berarti kita kudu mempositioningin Jakarta sebagai target kita. Mulai dari digital marketing ya, kayak sekarang kan kita bisa memapping market, kita misalnya beriklan wedding, misalnya wedding by view-nya dengan di ocean gitu ya. Terus kita mau bikin package yang 200-an pack, mungkin yang orang Jakarta yang bosen wedding di di gedung gitu bisa nyari di resort dengan harganya relatif lebih murah, tapi dapat ambient-nya beda gitu. Nah, itu kayak contoh-contoh seperti itu lo dibutuhkan suatu creativity ya. Apalagi sekarang kondisi market susah ya, kita nggak bisa by the book doang jualan gitu. Apapun jadi duit harus kita jual gitu ya. Gimana caranya supaya satu sen pun, $1 pun, Rp1 pun itu menambah darahnya perusahaan supaya bisa sustain gitu, supaya bisa bayar gaji, bayar listrik dan sebagainya ya. Oke, jadi itulah salah satu kegunaan dari segmentasi market ya. Selanjutnya adalah tipe-tipe segmentasi market ya, tadi seperti saya sampaikan, location mempengaruhi ya. Jadi kalau hotel kita memang udah prime, misalnya di Triangle gitu ya, di Kuningan, di Sudirman, which is di mana marketnya kuat, corporate-nya kuat gitu ya, daya belinya masuk gitu ya. Nah, dari sisi lokasi kita udah diuntungkan tuh ya, ibaratnya 20-30% sih marketnya udah dapet tuh harusnya ya. Kan kita kalau kita buka hotel itu, surrounding 10 km dari kita tuh kita harus sudah penetrate tuh. Waktu kita belum buka hotel tuh. Kita harus sales call ke semua, kita mapping market ini di daerah selatan ini, siapa aja sih pemainnya gitu. Misalnya farmasi, banking, insurance. Nah, biasanya mereka konsumnya di mana, bulan apa aja. Ini kita harus benar-benar ngedrill gitu. Jadi waktu hotel kita buka itu udah dapet at least marketnya yang bisa kita kita bisa grab gitu ya. Nah, selanjutnya size dari hotel yang mempengaruhi ya. Kadang-kadang ada hotel butik hotel, ya konsepnya pasti jualannya tidak bisa masif ya, karena butik biasanya kamarnya limited. Apalagi kayak Gunawarman ya, udah tahu ya hotel Gunawarman itu kan satu kamar tipenya beda-beda, desainnya beda-beda, itu investasinya beda. Kalau secara fairnya sih harusnya jualannya harganya beda-beda. Tapi kan market bingung ya, dengan tipe yang sama, kalau harganya di terlalu banyak harga juga nanti akan membingungkan dari si klien, terutama bookers ya. Nah, terus amenities juga mempengaruhi nanti. Jadi kira-kira kayak Bulgari lah sebutkan brand luxuriousnya gitu kan, bisa dilihat ya itunya amenities-nya itu kan bagus-bagus itu brandnya. Nah itu aja kan cost-nya udah mahal banget, dan itu marketnya emang niche market, kelas-kelas upper ya, yang nggak bisa disamain ke semuanya gitu ya. Nah terus tipe travelernya juga siapa sih, market kita siapa sih gitu. Kalau hotel kita butik, tapi kadang-kadang kan banyak orang hotelnya desainnya gitu langsung disebut butik. Cuman parameter butik kira-kira ada yang tahu nggak? Pak Cahyadi tahu nggak apa sih karakteristik butik sebenarnya? Saya baru mau nanya. jadi sebetulnya butik itu apa gitu, karena suka ada yang klaim butik hotel, tapi kok Benar. menurut saya nggak gimana gitu. Iya betul. Ya jadi kan kadang-kadang kita banyak salah gitu persepsi. Ini ada hotel kecil modelnya rada unik-unik main disebut butik gitu kan. Iya. Nah memang itu sebenarnya extension dari ini kali ya, cara the way dia jualan gitu supaya ini. Tapi kan kadang-kadang ya kalau kita lihat ya dari brand gedenya sih yang namanya butik hotel itu yang pasti itu harganya nggak mungkin murah lah partinya. Dia marketnya nih di level atas gitu kan. Dia desain dari awalnya pun udah dari desain investasinya udah nggak seperti hotel secara umum ya, yang stacking building gitu ya gampang. Nah, kamarnya sama gitu satu level tuh sama ya, satu tipe sama semua gitu. Nah ini kembali nanti ke nilai investasi ya gitu kan. Pernah dengar apa sih namanya, siapa pendirinya Aman, ada yang tahu siapa namanya? Jadi lupa. Aman Jiwo. Siapa yang brandnya Aman, siapa orang Pemimpinnya siapa? saya nggak tahu. Jadi lupa yang namanya Pak Andre siapa, saya lupa ya.
Nah, dia itu background-nya adalah arsitek gitu ya. Tapi dia menciptakan Aman brand itu tuh dia tuh. Nah, dia menciptakan Aman brand itu karena dia melihat ternyata ada satu market yang daya belinya kuat, dia tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Jadi mau resesi mau apa gitu, dia marketnya eksis gitu. Tapi dia punya karakteristik gitu. Nah, itu sebenarnya yang namanya butik unik itu sebenarnya konsepnya kurang lebih seperti Aman lah gitu ya. Jadi memang dari sisi investasinya udah beda gitu, dari sisi servisnya juga udah beda gitu. Jangan gara-gara hotelnya desainnya rada unik dibilang apa sih sekarang bintang 3, bintang 2 butik lah, ada segala macam, suka aneh-aneh gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya butik itu kan idealnya dari nilai investasinya juga udah beda gitu. Amenitiesnya pasti beda dong, ya nggak mungkin pakai Budijaya. Amenitiesnya kayak apa sih, kayak yang tadi saya bilang Bulgari itu kan dia tuh setiap tahun tuh beda-beda loh itunya apa namanya, kayak ini kita tematik kita kuarter 3 ganti semua ininya apa amenitiesnya dari Select brand, Luxurious apalagi gitu ya. Jadi seperti ada cerita yang dibuat gitu tapi ngikutin dari tematik secara global brand sih gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Jayadi. Jadi memang ada suatu apa ya maksudnya kesalahan persepsi lah di kita ya bahwa hotel yang unik itu butik tapi dari amenitiesnya sama aja gitu semuanya. Itu mah bukan butik ya, itu mah apa ya hotel biasa lah gitu ya. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini segmen pasar. Jadi salah satunya tipe dari traveler yang mempengaruhi ya. Seperti dulu ingat di Bali sebelum pandemik, di mana kuatnya market Chinese gitu ya. Jadi ada beberapa hotel yang kelasnya atau level servisnya A karena dimasukin market tertentu, segmen market tertentu dari negara tertentu, nggak ketemu tuh. Akhirnya dia turunin servisnya karena harganya murahan ya. Chinese market kan murah, misalnya cuma $40. $20 lah gitu ya. Nah, padahal dia dijual di $40 gitu. Tapi market ini cukup besar gitu secara volume gitu. Tapi secara karakternya kan beda kan, tahu ya kalau modelnya Chinese market yang langsung dari sana itu kalau makan tuh seperti orang kelaparan gitu kan. Jadi kalau buffet itu bisa diborong semua. Nah, itu akhirnya kan membuat seorang GM, waduh gue kalau gini gue food cost gue jebol gitu kan. Iya. Apalagi kalau apa namanya buffetnya ada seafood gitu kan, buset mahal banget gitu kan. Nah, akhirnya kita kudu juga menyesuaikan dengan mau nggak mau karena waktu itu kan yang kuat marketnya seperti market itu gitu kan. Jadi kita mau nggak mau kudu swing gitu apa, kudu shifting market kita gitu. Level of service-nya nggak dirubah. Tapi emang agak susah ya kalau yang global brand nggak bisa ngerubah, tapi yang independen itu lebih mudah ngerubah service gitu kan. Kalau yang global brand kan nggak bisa dia rubah langsung karena banyak turunannya, karakternya beda-beda gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Nggak ada ya, kita lanjut. Nah, ini contoh dari 7 cara untuk mengidentifikasi market kita ya. Jadi anggaplah kita membangun hotel nih ya. Seperti saya sampaikan tadi, kita membangun hotel di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, itu profilnya marketnya beda ya. Utara beda. Yeah. Nah, di situ kita harus benar-benar mensurvei gimana caranya bangunan yang kita atau hotel yang kita bangun itu fit dengan market gitu ya. Secara jangka panjang ya, kita cari, tadi saya sampaikan sustain, kita bisnis harus sustain, harus lebih dari 10 tahun lah, karena bisnis hotel itu rata-rata break even point di 8-10, malah sekarang mungkin bisa lebih gitu ya. Berarti kita harus mastiin itu, jangan kita bikin hotel, pernah ada contoh satu brand lokal, dia bikin bintang 5 di daerah Cepu, pernah dengar nggak? Ada satu hotel brand lokal, CEO-nya ex-Accor gitu ya. Daerah mana Pak? Situ aja kali ya. Di daerah Pati, Jawa Tengah apa Jawa Pati ya. Susah nggak? Kenapa nggak di situ aja? Noval bocor, Noval. Ya, jadi lihat deh yo, lebih enak situ. Noval bocor. Siapa itu tadi Noval ya? Udah ya? Belum Pak. Ih, malu banget pengen cerita. Tuh. Grand Mega Resort bukan sih Pak? Grand Mega Resort and Spa?
Oh, bukan itu Yang di Cepu. grupnya Samali, benar kan? Oh, grupnya Samali, iya. Silvang Julien ya, bekas Akor. Nah itu karena ownernya itu dulu orang Pati gitu kan, jadi kedaerahannya dia bangun tuh bintang 5 di sana. Tapi di Cepu tuh saat itu emang ada minyak ya, ada Exxon Oil gitu ya. Tapi kan bergantung hanya di satu sisi industri Exxon, ternyata Exxon yang bermasalah kelar gitu kan. Dulu waktu dia buka pertama, kalau nggak salah 50%-nya itu udah long stay, dia udah wah hebat, ARR bagus segala macam karena Exxon gitu ya. Tapi ternyata bisnisnya Exxon hancur, kelar hotel itu sampai sekarang bleeding gitu ya. Nah kayak gitu juga waktu kita jangan ya namanya kontrak, kalau kontraknya aman Exxon gitu ya 20 tahun gitu, tapi kan bisnisnya juga belum tentu aman secara dunia gitu ya, secara global belum aman gitu kan. Jadinya si Exxonnya sih mungkin perusahaan kuat, tapi secara bisnis seluruh dunia terimbas begini kan kelar gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah, jadi mungkin kalau ngambil di kabupaten, saran kita mah paling 3-4 lah. 4 ngambil brand tinggi yang apa-apa, tapi kelas Akor gitu ya, maksudnya itu cocok secara struktur cost-nya nggak terlalu mahal, jadi kita bisa dapetin profit secara jangka panjang ya. Terus yang kedua adalah kita juga harus tahu profil market tadi ya. Kita profil market tadi udah survei customer, profil kedalamannya seperti itu. Oke, ternyata oil company. Nah, selain oil ada apa lagi nih di sana di Cepu tuh gitu. Ternyata notabene ternyata memang di situ, karena di situ tuh daerah kalau nggak salah daerah minyak ya. Memang yang kontribusi terbesar adalah minyak. Tapi maksudnya minyaknya problem ya nggak ada market, lokal market nggak bisa masuk situ karena dia masuknya bintang 5 gitu ya. Kalau imagine your audience point view, karena kita corporate marketnya Exxon, kita nggak bisa satu-satu kan toh udah B2B-nya kita udah dapat nih sama si Exxon-nya gitu. Mungkin nanti tinggal maintain operation-nya aja antara engagement dengan tamunya ya. Nah, terus yang keempat, kita bisa melihat juga kalau kita mau masuk hotel, mau buka di Surabaya, kita lihat review-nya. Kalau Surabaya mah gampang kali ya, tapi masuk ke kota tertentu, misalnya ke Kupang atau ke ND atau kota yang memang belum banyak hotelnya gitu kan. Nah, kita harus juga mencari online review ini bisa menjadi suatu guidance gitu. Kira-kira problemnya di sana, ternyata di sana problem sering mati lampu tuh, berarti kita harus mikirin ke sana, berarti kita punya backup genset at least yang bagus atau minimal 2 genset. Jadi kalau mati lampunya, mati listriknya sering, 2 genset ini bisa bergantian dan dalam 10 tahun relatif survive ya. Tapi bisa dibayangin kan berarti akan solarnya mahal ya cost-nya. Nah, dari situ adalah salah satu contoh kita mengidentifikasi market waktu kita mau bangun ya. Nah, selanjutnya yang keenam, ini kalau kita sudah jalan ya, kita punya customer relation atau loyalty market ya. Saya pernah sampaikan dulu ada satu brand besar yang bisa mendeliver 30% dari, misalnya 60% okupansi, 30% itu dari loyal marketnya gitu. Saking marketnya itu loyal pada brand tersebut, jadi hotelnya itu dibangun di mana, di benaknya dia, top of mind-nya, brandnya jalan gitu. Nah itu kegunaannya, tapi kan menggunakan brand global itu sangat mahal ya, kadang-kadang di kota-kota tertentu belum tentu bisa nutup nutup investasinya ya. Oke, tadi saya ketinggalan nomor 5-nya. Ya kita bisa analytical sekarang dengan Google Analytical atau di online travel agent juga di OTA kita bisa lihat mapping market, model sebaran tamunya, terus kelas-kelasnya market yang masuk ke kota tersebut. Nah itu informasi itu sangat penting buat kita nanti membangun hotel ya. Jadi sebagai bahan-bahan untuk investasi kita ya. Nah, juga dari apalagi sekarang dengan media sosial ya, dengan dari TripAdvisor, dari komen-komen dari tamu dari berbagai jenis platform juga menjadi suatu masukan nih waktu kita mau lakukan investasi di suatu daerah atau suatu kota ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Pak, sebelum ada algoritma dulu gimana Pak cara dapetinnya datanya? Nah, jadi zaman dulu itu sebelum kita punya revenue management itu ya itu tebak-tebak buah manggis gitu. Jadi ngikutin tren, ada grup ini rame
Jadi kita kan biasa kalau di zaman dulu salesnya suka jalan ke hotel lain ya, lihat di sana ada apa gitu kan. Kan ada sales yang kurang ajar dia jualan di sana juga bagi-bagi kartu nama. Boleh ya. Itu nggak boleh gitu kalau nanti kamu jadi sales tuh. Kalau kamu visit untuk ke hotel lain, ya manner lah, behave gitu. Walaupun tahu itu market bisa di grab, tapi jangan di situ lah. Kita kan juga etika menghargai ya, menghargai teman kita juga di situ dapatnya susah gitu kan. Tapi kan namanya quality, harga itu kan nggak ngebohongin ya. Kalau memang produk kita bagus, mau digeber pakai diskon apapun, loyal market tetap akan balik lagi ke kita gitu. Apalagi kalau kita memberikan satu engage ke tamu dan tamu mendapatkan suatu experience stay yang nggak bisa didapetin di tempat lain, ya kita yakin tamunya pasti balik ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini cerita tentang target guest marketing yang mungkin nanti ini kita baca aja karena ini cuma teori aja. Nah, ini salah satu contoh lah kita mau, kebetulan nih saya belum berubah nih, masih hotel saya gitu. Jadi kita nanti belajar juga di revenue management cara melakukan strategi penjualan ya. Contohnya kita bundling kamar dengan golf gitu ya, dengan misalnya di daerah situ ada golf, kita coba jualan bundling supaya kita dapat apa ya namanya, ada market baru ya gitu ya. Kita tidak melulu jualannya corporate B2B, terus leisure-nya hanya ngandelin orang yang apa sih namanya, karena keindahan alamnya daerah tersebut itu. Nah kayak gini kan kita bisa banding, oh ternyata apa sih namanya, ini menjadi peluang bagi kita gitu. Nah kemarin itu seperti pas kemarin pandemi gitu, malah saya ada beberapa hotel yang bagus dia kerjasama dengan restoran independen gitu ya, walaupun itu kaki limaan gitu ya. Jadi kalau di Bali pernah ngeliat nggak ada satu brand bintang 5 dia jualan apa sih namanya kalau di Bali itu nasi lawar ya, nasi lawar made apa gitu kan, yang ngetop kaki 5 gitu, tapi dijual di hotel bintang 5 gitu. Nah dia nggak dapat apa-apa sih hotelnya tuh, cuma dia pengen apa ya, supaya satu branding ya, awareness, karena dalam kondisi kemarin lagi susah itu kita kan nggak boleh diem ya hotelnya, kita harus terus menjaga di benak market kita, target kita, hotel kita masih eksis walaupun kita operasionalnya rada berat segala macam, tetap message itu harus harus di deliver ke tamu gitu ya. Dan tamu harus juga ya, kemarin sih dengan pandemi kan ada beberapa caranya kita harus empathy ya. Kita kemarin kan banyak yang cancellation, di satu sisi kita perlu duitnya, tapi karena ini force major ya kita harus sama-sama empati berkorban gitu. Jadi ada satu hotel yang modelnya dia nggak mau tahu gitu, lu udah deposit ya udah lu pakai mungkin minggu depan, tahun depan, ya kita nggak bisa gitu ya. Kita juga, mereka juga sulit, kita sulit gitu. Harusnya kita memberikan empati dengan harapan brand kita tuh terjaga, bahwa kita brandnya nggak apa sih namanya, nggak mau menang sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanya untuk sekilas market segment. Yang mau diskusi, monggo silakan. Galuh ada pertanyaan? Biasanya Galuh yang aktif. Yang lain coba. Tidak, Pak. Jelas, Pak. Anak-anak yang baru junior yang mau masuk industri hotel, siapa yang mau tanya, silakan. Dan kebetulan ada senior-senior di sini, ada Mr. Cahyadi Speak. Tapi kan nggak di sales, Pak. HRD kalau saya. Tapi kan semua juga orang hotel mau jual ya, HRD juga kudu bisa jualan. Iya, everybody is a salesperson. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Udah, saya yang tanya deh, Pak. Ya, oke. Ya, udah, Bapak ya udah, saya yang nanya aja deh, Pak. Oke, sip. Gimana? Ya, Bapak boleh diterangkan kah, Pak, mengenai skimming pricing strategi yang ada di buku Bapak nih, Pak, macam-macam strategi strategi pricing. Itu yang di pertemuan keberapa ya? Yang mana ya?
yang paling efektif untuk masa pandemi ini? Oh, oke. Itu di market segmen sih, Pak. Ya, memang di dalam kondisi seperti ini, saturated ini, kita nggak bisa membuat suatu strategi yang fix ya. Kita kadang harus bisa melihat apa sih namanya, market trendnya gitu ya. Kayak seperti kemarin di grup yang saat ini saya itu, kita dibagi per quarter gitu. Jadi quarter terakhir kita tuh, misalnya kan kita semua hotel tutup April 2020 ya, April, Mei, Juni gitu kan. Nah, kita tuh udah bikin strategi di Juli, Agustus, September itu market yang ada hanya lokal pasti. Lokal kekuatannya misalnya 300 sampai 500 itu. Dulu kita jualannya itu 1 juta, 1,5 gitu. Nah, sekarang ini ada market segini nih gitu. Kalau ngikutin skimming atau strategi harga nggak akan masuk kan. Tapi kalau kita nggak ngambil market ini, kita nggak ada market yang 1 juta ke atas tuh nggak ada market gitu kan. Nah, kemarin itu beberapa chain itu melakukan itu. Jadi first quarter strateginya beda-beda gitu. Galuh dan yang lainnya. Jadi quarter 3 waktu itu kita ngambil market, kita udah mapping marketnya A, B, C, D, feedernya ini, kekuatan harga pasarnya 4,5 sampai 500. Mau nggak mau kita jual di situ, 4,5 sampai 500. Emang terjadi apa ya namanya, GOP-nya akan turun ya, karena yang tadi harga 1,5 turun ke 4,5 kan jauh banget ya. Tapi ini harus dijalanin daripada hotel tutup. Kalau hotel tutup turunannya banyak ruginya. Satu, air aja, masalah airnya. Kalau hotel tutup dalam waktu 1 bulan airnya menggenang, itu akan timbul apa coba? Ada yang tahu nggak? Dari air yang tidak berjalan di hotel. Timbul cost ya, Pak? Apa? Sorry? Lumut. Lumut atau bakteri. Timbul maintenance cost ya, Pak ya? Karena kan jadi lumut ya. Terus ada lagi yang bakteri yang bahaya buat makan, apa coba? Apa namanya? Ya, bakteri coli atau legionella ya. Nah, itu juga. Jadi kalau tutup itu tetap hotel harus di running. Jadi seminggu 3 kali itu harus diflush airnya gitu, supaya air nggak boleh menggenang di dalam pipa dalam waktu lebih dari 1 minggu ya, karena itu akan menimbulkan bakteri. Terus yang kedua, pasti hotelnya rusak. Listrik tetap harus bayar, gaji karyawan tetap harus jalan. Nah, mau akhirnya kan oke ya, dengan harga segini kondisinya memang yang dulunya 1 juta sampai 1,5, kita nggak bisa, harus main di 4,5. Nah, kalau main di 4,5 supaya GOP-nya nggak terlalu kedodoran, apa nih harus dijalanin? Expand-nya baru dijalanin gitu kan, kayak karyawannya mau nggak mau, ya maaf gitu ya, kita harus mengurangi apa cahaya dia, ngurangin daily worker dulu, outsourcing, itu udah ternyata masih kurang juga, ngurangin yang kontrak atau permanen, terus mulai ke unpaid leave dan sebagainya. Nah, itu tuh kita dibikinin dulu simulasinya gitu loh. Harga 4,5 supaya bottom-nya profitnya ada, turunannya apa aja harus dikurang-kurangin gitu. Nah, itu per quarter tuh. Quarter ini 4,5 ya, tapi quarter selanjutnya nggak 4,5 lagi tuh, Galuh, naik lagi ke 5,5, 600, pindahin lagi marketnya. Itu yang benar harusnya gitu. Jadi ada hotel-hotel yang terus aja 4,5. Ya, tapi ya konsekuensinya gitu, jadi bertahap ya, bertahap. Jadi expand-nya juga dikontrol. Nah, kalau nggak gitu ya akan dapat itunya apa namanya, bottom line-nya atau profit-nya. Istilahnya kalau di hotel itu, kalau top line kan revenue ya, kalau bottom line itu profit. Gitu, Galuh. Ada lagi yang tanya, Galuh? Sudah, Bapak. Berarti kita lebih ke penetration pricing ya, Pak ya, kalau masa pandemi ini ya. Penetration tergantung dengan daya beli market ya. Kita harus melihat. Tapi kita harus ada jenjang tadi gitu. Jadi quarter 3 kita mainnya gini. Tapi quarter 4 diharapkan border dibuka nih misalnya. Ada masuk lagi market yang tadi marketnya kita dengan harganya pagunya itu. Nah, itu kita grab. Nah, yang tadi harganya yang emergency itu dikurangin gitu. Udah nggak ada lagi lah ibaratnya, itu kan ad hoc lah ya. Bikin strategik baru. Terus bertahap gitu. Begitupun dengan penggajian, Pak. Itu ya, Pak Cahyadi. Kita gaji kan mulai dulu dari dipotong. Potong 70, 50, 30. Itu ngikutin dengan revenue-nya. Jadi waktu revenue-nya set, naik, ya sih kita juga karyawan nggak boleh terus dipotong ya, kasihan juga, mungkin kurangin itu, jadi potongannya dari 70 ke 50, 50 ke 30.
Malah beberapa hotel sekarang kita dibikin simulasi supaya semuanya men-challenge gitu ya, men-challenge GM ini, sales dan segala macam. Dibilang, oke, kalau bottom line-nya bisa BEP aja gitu, gajinya full. Nah itu kan senang ya, karyawan akan kerja keras, sales, jualan, yang penting sampai BEP, bayarnya full. Tapi Semangat. kalau gitu, salah satu contoh untuk supaya sustain itu hotelnya jalan gitu. Nah kadang banyak, ada beberapa grup saya lihat di sini, ya mungkin saya nggak nyalain juga ya, satu sisi si GM itu dia ada kewajiban bayar bank, ya, cicilan bank gitu kan. Dia tuh terlalu drastis, tiba-tiba dikurangin semuanya, ya sales nggak ada, nggak ada jualan. Terus gimana mau survive gitu loh? Justru orang sales yang jualan disikat sama habisin semua karyawannya, diliburin. Terus akhirnya hotelnya tidak keurus, kotor. Tamu juga yang baru datang, hotelnya gini ya, nggak oke, nggak ada. Nah, itu kan kita gimana nih caranya meramu itu. Nah, disinilah waktu untuk menentukan seorang leader bisa survive di kondisi yang sangat nadir ya, di titik paling bawah. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanya teman-teman? Kalau nggak ada, nanti saya ada tugas lagi ya, cara membuat segmen pasar, nanti saya email itunya ya. Jenis-jenis segmen apa, supaya sering baca, jadi supaya at least pengetahuannya lebih banyak ya. Any question so far, teman-teman semuanya? Saya tidak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Nanti saya bikin ini ya, quiz untuk segmentasi pasar. Tapi Di WA ya, Pak ya? Saya lah cerita aja lah. Biar ada ini, additional insight, baca-baca dari googling dan sebagainya ya. Ya. Itu aja, Teams. Kalau nggak ada, thank you. And see you next week ya. Ya, makasih Pak Dino. Oke, Baik, makasih, Pak. Makasih Pak Dino. teman-teman. Terima kasih, Pak Dino. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Dino. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak.